Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam Allimu auladakum salasa khisal hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa tilawatul Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya kashifal muskilat wa ya alimal khafiyat ikshif aniyal hujuba an wujuhil ma'ani hatta atla'a alayya an hakikatil masail wahfaz alayya anil khata'i wa dhalali wa anta muhiqqun li amri wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma min 'indika madad wa ilaika mu'tamadi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Jam berapa sudah? Ini jam masjid kah? Hah? Kada. Oh, dan jam masjid pula. Kalau jam masjid, mau jam masjid boleh kan masjid? Janganlah. Jam majelis ini masjid. Mau masjid boleh kan? Tariki orang jam berapa? Jam 8 lewat 59 jam di tangan lah. Tadi ujar sahibul hajat sedikit. Nah kan bahasa sedikit satu mat aja kita ampihan ya lah. Sedikit belum disuruh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Sehingga di malam Jumat, ya kan Jumat. Nya kada mau bini kada diingat malam Jumat. Ingat bisa kada ingat. Pokoknya ceramahnya kada lawas lah satu mat aja. Takutan orang kelawasan kalau ku ada nama minum istiimji ya. Bagaimana supaya jangan mengantuk. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita barataan nikmat yang begitu besar. Sehingga di malam Jumat yang penuh dengan barakah ini kita sama-sama dapat memperingati hari lahirnya junjungan kita bersama Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ada tabaca di dalam kitab amunnya salah bujurakan. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ya kah? Kitab Fawaidul Mukhtarah, mati langsung jero ampe. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ulun ada tabaca. Tulisannya nang kayak ini, bacaannya lah.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'zinu rabbah lihuduri haflati maulidih wa bihuduri hadarat arwahu jami'il anbiya wal awliya fabidzalik tanzilur raham. Pahamlah di arti mah bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghadiri setiap tempat-tempat yang di mana di sana dirayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi kita minta izin langsung kepada Allah agar Allah memberikan izin kepada Nabi kita untuk bisa menghadiri setiap tempat-tempat di mana dibacakan Maulid Rasulullah, tempat-tempat di mana dirayakan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat dibacakan maulid tersebut, maka seluruh arwah para nabi yang lain, seluruh arwah para aulia juga ikut hadir di tempat tersebut sehingga turun rahmat dengan derasnya. Yakinkah kita? Yakin. Di mana bukti rahmat turun dengan kehadiran Rasulullah di tempat-tempat maulid, itu terjadi di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita merasakan asyik dengan bersalawat, ketika kita merasakan asyik dengan membaca syair-syair maulid, disitulah tanda bahwasanya rahmat sedang turun. Dari kata-kata para ulama ini, ketika dibacakan maulid Rasulullah hadir sebab beliau sudah minta izin kepada Allah. Lalu ada seorang ulama guru kita nang masih hidup, Al-Mukarram wal Muhtaram, ayahanda guru Kubah. Ayahanda guru Kubah, guru Munawar. Guru Munawar nang sin itu bagana berhadapan dengan Kubah guru Kasful Anwar. Kita kada usah berkisah guru Kasful Anwar Kubah tuh Kubah siapa. Kenapa yang kepanjangan ayatnya kan tadi satu mat aja Zuhroh ya Allah. Jangan. Jadi ujar ayahanda guru Kubah, orang yang membaca maulid, sejam kita membaca maulid, berarti sejam kita seakan-akan duduk bersama Rasulullah. 2 jam kita bersalawat membaca maulid, seakan-akan di sini kita 2 jam duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa tercurah kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada semua keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 menit dah. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita pernah bersabda, ujar Nabi kita, "Alimu auladakum salasa khisal." Ajari, kalau bahasa Banjar, lajari, ajarkan kepada anak-anak kalian, ujar Nabi kita, 3 perkara.
Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, hubbu nabiyikum. Ajarkan kepada anak-anak kalian agar mereka bisa mencintai Nabi mereka. Ajarkan kepada anak kita agar anak kita bisa mencintai Nabi Muhammad. Nah, kayak apa caranya kita mengajarkan anak supaya bisa cinta kepada Nabi Muhammad? Kita sebagai orang tua, lajari anak. Lajari kepada anak, ceritakan kepada anak tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana pribadinya Rasulullah. Supaya apa? Supaya tumbuh rasa cinta ke dalam diri anak-anak kita kepada Nabi. Apabila kita, mohon maaf dulu. Kalau dimaafkan jadi mohon maaf lah, lu pandir nih, pandir. Kalau kita sebagai orang tua, mohon maaf. Kalau kita sebagai orang tua, ternyata anak kita lebih fanatik kepada orang lain dibandingkan Rasulullah. Ternyata anak kita lebih cinta, lebih fanatik kepada para pemain bola dibandingkan Rasulnya sendiri. Maka ini adalah ciri orang tua nang pacangan pribadinya telah gagal mendidik anak. Kenapa beda tegang nih, ngantuk kada? Aduh, hai. Berapa menit deh? Kalau kayak ngantuk pada. Jadi seorang orang tua itu wajib mendidik anaknya agar dia kenal betul siapa Rasulnya. Ada bipai orang ulun bertemuan orang aneh bin ajaib, orang kita Islam. Jadi bertakun lawan ulun. Padahal sini bisa anak dah. Jernya yang ulun kakak. Kak ja, betakun pang, takun apa julun? Fir'aun tuh nabi keberapa aja? Ini bukan di karang-karang, ini kejadian asli. Fir'aun tuh nabi keberapa aja? Astagfirullahaladzim. Pian jun hafal lah ngaran nabi 25 atau kada aja. Nah, cucuk julun. Nah kayak apa hendak melajari anak kuitennya aja kada dapat. Allahu Akbar. Jadi kita ini prinsip hidup sebagai kuitan. Ulun pribadi sama. Ulun pribadi satu prinsip hidup di antara prinsip ulun yang sebuting itu apa? Kita sudah gagal dalam segi agama. Kegagalan kita dalam masalah agama jangan diwarisakan kepada anak. Kegagalan kita dalam segi agama, pendidikan agama kita banyak kada mengerti, pendidikan agama kita banyak kada tahu. Kegagalan dalam diri kita tersebut jangan diwarisakan lawan anak. Ada sebuah riwayat hadis yang menyatakan, la yalqallaha ahadun bizambin a'zama min jahalati ahli. La yalqallaha ahadun bizambin a'zama min jahalati ahli. Tidak ada dosa yang paling besar ketika seseorang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala terkecuali dia membiarkan keluarganya, anak istrinya masih jahil di dalam bidang agama. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan berkat kita merayakan Maulid ini tergiur hati hendak belajar, tergiur hati untuk mendidik anak kita lebih mengerti tentang pendidikan agama. Terlebih lagi, alhamdulillah kan pondok dibangun nih di sini. Alhamdulillah.
Ada bipai dulu, ulun kada ingat siapa Habibnya, datang ke pondok pesantren. Lalu tausiah di musola. Ujar Sidin, ulun kada ingat siapa orangnya. Ujar Sidin, ini Ujar Sidin lah, ulun masih merekam di otak kata-kata itu, cuma kada ingat ngarannya. Nah, kada ingat ngaran Sidin. Ujar Sidin, dulu ada seorang habaib yang membangun pondok pesantren. Tempatnya nggak diingat. Lalu ketika pondok pesantren itu dibangun, baru peletakan batu pertama. Ternyata di kampung tersebut ada seorang aulia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari dalam keadaan tidur, Sidin bermimpi bertemuan semua orang-orang yang pernah meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia di kampung tersebut. Ujar orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam mimpi Habib tersebut bersuara. Ujar orang yang meninggal dunia, alhamdulillah Habib, dengan berkat pian meletakkan batu pertama di pondok pesantren yang pian bangun tersebut, Allah telah mencabut semua azab kubur yang ada di tempat kami. Oh, masih ingat kata-kata itu. Cuma kan ingat tapi siapa? Makanya kada ingatan nih, Allah Akbar. Ayo kita berniat berataan. Mudah-mudahan anak kita nih berataan jadi orang soleh. Mudahan anak kita berataan jadi orang-orang yang beriman, menjadi orang yang beruntung dan mengerti tentang ilmu agama. Kada usah gin bisi anak 5 jadikan tuan guru berataan saikung ya asal ada. Ya Allah. Karena ujar Imam Syafi'i, ajibtu min usratin walisa fihim man yakunu minal ulama. Ujar Imam Syafi'i, aneh bin ajaib, orang itu banyak berisi anak. Bin ajaib berisi anak saikung pun nang diarahkannya untuk menjadi ulama. Aneh. Padahal kan kalau kita bertetangga dengan tuan guru, ini rumah di sini 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke muka, 40 ke belakang. Tuan guru di tengah, ini semua jiran 40 ini tiap hari dapat ampunan. Tuh bejiran lawan tuan guru, apalagi di rumah anak seorang nang alim. Berapa lagi? Nah, jadi ujar Nabi kita, alimu auladakum salasa khisal. Ajarkan kepada anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabikum. Ajarkan kepada mereka bagaimana caranya agar mereka bisa mencintai terhadap nabinya, agar mereka mengerti tentang syariat nabinya, dan mereka mau mengerjakan perintah daripada nabinya tersebut. Jangan biarkan anak kita jahil dalam agama, jangan dibiarkan. Kisah ulangnya. Kakaknya tahu orangnya, Kajina tahu, Kapuji tahu, kemudian yang lain-lain juga tahu. Ada bipai alumni kami, Ibnu Amin. Dulu sih mengajar di Ibnu Amin, kemudian saya mengajar di pondok lain. Lalu anak alumni toh, Sidin mengajar di pondok kami, kemudian pindah pondok lain. Anak Sidin dimasukkan ke Pemangkih. Ulun mendengar habar dari seorang guru di Pemangkih juga. Bekisah ulun. Ujar guru itu bersuara, "Kam tahulah lawan siana toh?" Iya tahu. Kenapa Kak Julon? Ujar Sidin, kamu tahulah Habib anak itu dia sudah bermimpi 25 orang nabi. Jadi ulun takuni toh, bujur kah? Ulun takuni. Nggih. Lalu ulun hendak menyelidiki apa rahasia si anak nih. Ternyata Ding, kiau. Duduk Pang di musola, duduk berdua. Kakak hendak bertakun,
amalan kayak apa amalan masih jalan digawi inggih kai masih digawi selawat lu ini berapa sehari kawa alhamdulillah kai selawat kada kurang 10.000 sehari ikam haja kading nang berselawat 10.000 sehari kada kai ading-ading lawan kakak sama juga abah nyuruh kayak itu juga nah kayak Pak Jul abah pian kau mendidik pian tuh seberataan kau berselawat banyak selalu itu nah 10.000 sehari sallallahu Muhammad tuh dibaca cukup kada pernah kaget bekisahlah inya lawan ulun kami kaai bilanya SD mulai SD kelas 1 dididik oleh abah ujar abah sehari nakai kada boleh kurang pada 100 berselawat awal-awal SD 100 Quran disuruh abah minimal selembar. Pian punya kada percaya datangi orangnya. Selembar. Itu kelas 1 SD. Kelas 2 meningkat, kelas 3 meningkat, terus sampai masuk pondok, di pondok 10.000. Ulun sampai wahini belum sanggup lagi menuruti teknik pendidikan sindu belum sanggup. Mudahan kena kawa. Hendak kita bertahan angka itu. Lalu ulun cari itu rahasianya kenapa si kawa menggawi nang kaya itu mendidik anak suruh baca Quran kawa sejus sehari, salawat kawa 10.000 sehari. Ternyata kuncinya cuma satu. Nang abah sangat menjaga urusan makanan. Kalau bahasa kami bahasa Banjar, apik benar terhadap makanan. Sidin kada hakun, makanan nang masuk ke perut anak bini sidin, nang haram atau nang subhat. Harus nang bujur-bujur 100% halal. Saking apiknya sidin tuh bipai, ulun kada kawal lagi. Belum kawal. Saking apiknya. Sidin tuh kan mengajar di pesantren. Kemudian di pondok itu kan rumah disediakan. Nah, sediakan rumah. Sidin itu bila kakawanan sidin beilang ke rumah sidin. Nang ngaran kawan beilang ini kan satu memakai banyu. Karena rumah di pondok, banyu pondok yang dipakai. Ya kalau beudu banyu pondok. Listrik pondok. Bilanya kawan sing tu datang singgah ke rumah umpat beudu, umpat bemalam. Bulik kena kakawanan tuh sin langsung membawa duit, mengambil duit, jelong ke kantor naja, jelong duit kok. Menjulung di kantor pondok untuk apa? Biasan kena bayar banyu, menambahi bayar banyu. Apa kada? Urusan kayak itu aja, apa lagi makan dalam parut. Kita nih lihat aja. Kalau bahasa orang wahini halal haram hantam tarus. Nah, akhirnya anak kita pindah kada kakaruan. Ujar Ustaz Arifin Ilham almarhum, apabila kita katuju memberi makannya anak nang kada halal, jangan salahkan mereka kena bila sudah dewasa durhaka. Jangan salahkan mereka, salah kita sebagai anak. Allahu Akbar. Yang kedua, mahanya sebuting lawasnya. 25 menit dah, 5 menit lagi. Kena habis muda lagi sen isok. Ditambah isok ya pulang. Diatur ya lah. Ada bagaya lah bagaya. Yang kedua, hubbu ahli baitihi. Ajarkan kepada anak-anak kalian agar mereka mencintai ahlul baitnya Rasulullah. Ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka menghormati para habaib dan para syarifah juriatnya Rasulullah SAW. Jangan sampai anak kita tergolong orang nang kada katuju lawan habib. Hati-hati ini. Ada kawan gue musting, nah musting status, sini guru pesantren. Di daerah Banjar, ternyata ada buku nang berisi penolakan terhadap nasab para habaib itu beredar bukunya. Hati-hati anak-anak kita.
Kalau bahasa kami, kalau anak ada di lubang, kalau anak ada di hadapan hidung, nyaman menjaga. Amun sudah kuitan mati, siapa yang menjaga? Nah, itu yang kita ngalih. Jadi didik ya mulai wahida anak tuh agar bisa dan mengerti tentang ahlul baitnya Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis, kita ringkas pilakas tuntong. Ujar Nabi kita, hubbi wa hubbi ahli baiti nabiun fi sab'ati mawatin. Hubbi wa hubbi ahli baiti nabiun fi sab'ati mawatin. Kecintaan kita, hubbi, kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada para habaib dan para syarifah itu akan bermanfaat, akan memberikan manfaat, akan memberikan pengaruh yang luar biasa di 7 tempat. Hubbi wa hubbi ahli baiti nafi'un fi sab'ati mawatin. Cinta kalian kepadaku kata Rasulullah dan cinta kalian kepada ahlul baitku akan memberikan manfaat di 7 tempat. Yang pertama, indal maut. Orang yang cinta kepada Rasulullah dan mencintai keluarganya Rasulullah itu akan nampak keberkahan dan manfaatnya nanti. Yang pertama indal maut, ketika dia hendak meninggal dunia. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kepada Ahlul Bait itu dapat membawa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudahan kita husnul khotimah barataan. Ulun pertama kali datang ke Bengalur waktu acara dulu kan malam itu nang Kapuji ceramah, melihat para habaibnya menangis lur. Bujur anak menangis lur. Ketemu abahnya Said Musa, lebih lagi ulun. Karena ulun lebih baik. Waktu pian datang mau manggih itu ulun sangat luar biasa menyesal. Menyesalnya kenapa? Kada tahu sing datang. Kayak dihebari libuhannya. Teganya julun bodi kana habar. Padahal sudah berniat mendengar habar sing datang mau mangke. Ulun sudah berniat julun kena bila sing datang, nak membawa ke rumah barang ai makanan. Sakayanya tahu di habar sing datang Jumat sing itu boleh. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan Ahlul Bait beliau itu akan memberikan manfaat ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika hendak meninggal. Karena kecintaan tersebut akan membawa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, wa fil qabri, manfaatnya juga nanti akan dirasakan ketika kita berada di dalam kubur. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait, kecintaan kita kepada Rasulullah akan dirasakan oleh kita nanti ketika kita berada di dalam kubur. Apa ujar kajian semalam tuh? Waktu ceramah sudah. Al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Amun kubur tuh sudah nyaman, kena kala itu tambah nyaman. Ya kalau karena kita kecinta kepada para habaib, maka ketika kita di dalam kubur, kita akan mendapatkan fasilitas khusus. Percayakah? Munyak ada, mati dulu. Ya Allah. Aku jersiden kada percaya. Pahala tuh sampai orang mahaul. Pian jelum nya kada percaya, ada caranya supaya percaya. Ya apa? Jelum mati lu pian. Kena mahaulinya. Dua. Yang ketiga, wa indan nusur. Ketika kita dibangkit di alam kubur, kecintaan kita kepada Rasulullah dan Ahlul Bait beliau akan terlihat nanti manfaatnya. Mau hendak melihat mati dulu deh biasanya Allah. Kemudian yang keempat, indal kitab, ketika catatan amal kita diserahkan, kita akan melihat manfaatnya bagaimana. Wa indal hisab, ketika kita dihisab. Wa indal mizan, ketika kita ditimbang.
Kita akan melihat bagaimana manfaat atau keberkahan yang didapat oleh kita ketika kita cinta kepada Rasulullah dan ahlul bait. Yang terakhir, wa inda sirat, ketika kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan merasakan langsung manfaat ketika kita hidup di dunia, kita cinta kepada Rasulullah dan ahlul bait. Habaib berataan, boleh papasan lah. Boleh pasan lah. Ada permintaan ulun. Permintaan ulun. Ulun minta lumpian berataan, pian pinandui muha kami nah. Nah, pinandui muha kami bertahan lebih baik. Pinandui. Kena pian bila di akhirat masuk surga lawan datu pian, lihat di surga tuh adalah kami. Oh, ternyata si Ali kadada cari ulun. Kasihan ulun. Ini bujuran tuh. Bujuran. Orang yang cinta kepada para habaib dengan orang yang sekedar cinta itu hatinya beda. Beda. Ulun bertetangga di kampung, udah mama tuh, dengan Habib Sulaiman Bahashim. Umur beliau hampir 90 tahun. Senang ulun sih. Kadang-kadang bisa menangis, bisa belang. Ulun bila belang musim itu ada cium tangan lagi, betis mencium. Allahu Akbar. Yang ketiga, ujar Nabi kita wa tilawatul Quran. Ajarkan kepada anak kita agar mereka betul-betul bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ulun banyak pertemuan santri nah hanya masuk ke pondok. Banyak benar. Nang tamatan SMP, tamatan SMA, ternyata masih ada yang kada bisa baca Quran. Allah. Sampai-sampai kami kepandir. Ulun, Kapauji, waktu itu Ustaz Harawi, ini ada gambarin Ustaz Harawi. Kepandiran kami di kantor. Ujar kami, ketika kami melihat banyak anak-anak santri yang hanya masuk itu baca Quran, ada yang kada bisa. Sembahyang banyak yang kada beres, misalkan. Terpikir kami di hati, seandainya kami kita ini nang jadi pejabat, seandainya kami kita ini nang jadi anggota dewan, kita ulah program. Program apa? Kan wah ini bilanya masuk SD, SMP, SMA, nah pengarahnya nang awal masuk tuh ngarannya. Pengenalan sekolah gitu kah? Pengenalan lingkungan sekolah? Apa? Orientasi lah. Nah, kami buktikan ya pendidikan lah. Cak aja kami nang orientasi nang awal-awal masuk sekolah nang pengenalan lingkungan sekolah nang semingguan pun nah. Ganti apa? Ajari di situ pelajaran tentang syariat, barangai sembahyang barang mulai diajari. Jadi awal-awal masuk tuh silahkan program itu ada, cuman ada sedikit ditambahi. Ya kalau tambahin apa? Ditambahi sembahyang dilajari. Ya kalau kemudian wudu dilajari. Sehari tuntung. Karena kami ada meringkas cara-cara sembahyang dan wudu, bahkan ada sembahyang yang lain kayak sembahyang kifayah. Itu bipai cuman 2 lembar. Tapi ada kami ringkas 2 lembar aja. Bacakan selesai itu sehari tuntung. Nah bagus lagi ya banyak bacakan. Ya kalau dia bisa mengulah aja belajar kada. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita berataan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan berkat Maulid Nabi kita, dengan berkat para habaib yang hadir di tempat kita berataan, mudah-mudahan kita di tempat ini mendapatkan pandangan khusus dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita berataan yang hadir di tempat ini saat sekarang ini mendapatkan pandangan khusus dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berataan yang ada di tempat ini saat ini menjadi umat terbaik Rasulullah SAW saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita,
dosa anak istri kita, dosa jiran tetangga kita berataan, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihat, anak-anak yang dapat membanggakan Rasulullah, anak-anak yang selalu bisa mengangkat derajat keluarganya dan kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kota Bangalon ini kota yang penuh dengan barakah. Jadikan kota Bangalon menjadi kota yang penuh barakah dengan adanya para juriat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan anak-anak yang ada di Bangalon ini anak-anak yang soleh berataan, beruntung dunia dan akhirat berataan, bijahi nabika Muhammadin SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salah hilap mohon maaf. Kurang lebih 37 menit sedang elak. Nah. Ulun hitungi ceramah toh. Kaupuji di situ 56 menit. Kemudian kabar Mawi 20 menit. Rekam. Kajaina asalnya 31. Nah, ulun 30. Nah, ya kalau. Jadi pas berataan. Jadi kita lah doa berataan. Kami mendoakan pian, pian mendoakan kami. Tak luput juga ulun minta doa. Mudahan guru-guru kami di pesantren berataan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk membimbing para santrinya. Nah, jadi Habib Qasim Sidin pernah bilang ke Mangkih dan bertemu pengasuh almarhum, pengasuh yang kedua. Sidin pernah bertemu. Allah yarham. Sidin pernah bertemu. Kemudian kamu hajirin pernah kamu hajirin tempatnya Syed Musa. Alhamdulillah di muhajirin, kalau di muhajirin 1 itu kurang lebih 2000-an santrinya. Laki-laki semua. Amun di Putri Karamatul Ummah sekitar 3 kilo lebih, itu sekarang mungkin 1500-an. Di Ibnu Aminnya kurang lebih 700-an kali, 700-an laki-laki. Jadi di Muhajirin 1 2000-an, di Ibnu Amin di induknya itu sekitar 700-an kalau tidak salah, di putrinya 1500-an. Alhamdulillah. Mudahan jadi orang alim, amin, orang soleh berataan. Anak-anak santri dari Bangalon yang mondok di tempat kami masih ada. Mudah-mudahan mereka sukses berataan, membawa keberkahan ilmu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah ini hanya yang sampaikan. Saya hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.